Itu udah hampir 1.000 lebih proyek yang pernah ditawarin ke kita. Ya, yang diterima mungkin di bawah 1%. Oke. Kita sedang finalisasi itu investasi di mungkin salah satu perusahaan paling besar di dunia untuk bahasa kerennya tuh Global Protein Platform. Salah satu investasi yang paling Anda banggakan? Semua sih kami banggakan. Oke, halo teman kumparan semuanya. 1,5 tahun sudah Danantara berdiri di Indonesia. Tapi ada satu hal yang masih perlu dibangun oleh Danantara adalah kepercayaan. Karena bagaimanapun Danantara punya 2 misi utama. Satu yang pasti seperti misinya karena dia sebagai sovereign wealth fund, yaitu untuk menumbuhkan imbal hasil investasi. Yang kedua tentu saja mendukung pembangunan dari pemerintah. Untuk itu hari ini saya sudah akan bercakap-cakap dengan Chief of Investment Danantara, atau sekaligus sebagai CEO dari Danantara Investment Management, Pak Pandu Sahrir. Pak Pandu, apa kabar Pak? Apa kabar? Ini 1,5 tahun, apa saja yang sudah terjadi Pak? 1,5 tahun, udah banyak yang terjadi walaupun waktunya sangat cepat ya. Kita udah 18 bulan, dulu kita bertiga, sekarang mungkin kita udah mendekati hampir 500 orang. Dulu kita hanya ada BPI Danantara. Kemudian dibuat Danantara Asset Management, kemudian ada Danantara Investment Management, kemudian ada juga undang-undang 2 kali dibuat. Tentunya tugas kami di sini untuk selalu update warga negara Indonesia tentang apakah Danantara, bagaimana perkembangannya, dan ya to build trust untuk organisasi ini. Nah ini tadi Pak Pandu kan ngomong soal trust. Saya nonton 2 konten Pak Pandu dengan Dr. Asbimo. Salah satu hal yang di-highlight di situ adalah soal trust capital. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian usaha untuk membangun trust ini yang sudah dilakukan oleh Danantara? Ya, trust itu sama kayak hubungan kan antara 2 individu, 2 organisasi, dan sekarang bedanya organisasi dengan banyak stakeholder, termasuk masyarakat luas, ya hanya bisa lewat perbuatan dan perbuatan yang menghasilkan. Jadi walaupun misalnya Danantara Investment Management nih baru mulai Oktober ya, sebenarnya baru betul-betul mulai karena organisasi baru bisa dibentuk, PT-nya baru bisa dibentuk, dalam waktu yang sangat pendek kita sudah announce project seperti Waste to Energy, project yang tentunya di Mekah itu berhasil, di mana untuk pertama kalinya negara Saudi Arabia pun memberikan hak untuk kita memiliki langsung, ya kan, itu suatu kebanggaan juga. Yang kompleks haji ini. Kompleks haji. Dan yang terakhir ketiga tentu kita melakukan bond issuance global. Kenapa kita melakukan global bond issuance itu? Untuk melihat bagaimana penilaian investor global tentang suatu institusi yang relatif masih sangat baru, dan antara investment management, dan hasilnya pun cukup baik. Jadi ya itu bisa bond itu 3 kali oversubscribe, size yang bagus untuk 5 tahun dan 10 tahun. Yang menurut saya sih ya for short period paling nggak udah mulai establish satu baseline. Dan yang terakhir kita juga diterima sebagai member, associate member of ISWIFT. Dan itunya nanti kita sekarang sedang berusaha untuk jadi full member. Tapi itu pun buat ISWIFT mungkin Sovereign Wealth Fund salah satu yang tercepat bisa mencapai menjadi member. Nah, soal ISWIFT ini sebenarnya proses bergabungnya itu seperti apa dan apa pentingnya bagi Danantara untuk bergabung dengan forum seperti itu? Ya, forum itu sebenarnya dibuat oleh hampir semua leading sovereign wealth fund untuk establish tentang bagaimana prinsip pekerjaan mereka. Mereka sebutnya dalam bentuk bahasanya Santiago, karena dibuat di Santiago, di kota Santiago, namanya Santiago Principle, to establish baseline governance, global standard yang ada. Karena untuk setiap negara, sovereign wealth fund itu bentuknya berbeda-beda. Dan kepentingannya pun berbeda-beda. Tapi mereka memiliki satu hal yang sama adalah mereka harus bisa memenuhi keinginan banyak stakeholder, yaitu masyarakat mereka. Dan yang keinginan dari masyarakat mereka adalah paling tidak ada baseline dari sisi bagaimana beroperasi, tata kelola, dan juga pelaporan atau transparansi. Tentu ada level-levelnya, tapi ini establish paling nggak working baseline yang ada. Itu aja sih. Nah, di konten Anda dengan Dr. Mong itu kan juga ada membahas soal bagaimana sovereign wealth fund di negara-negara lain juga beroperasi gitu kan. Nah, tadi juga Danantara sudah bergabung dengan ISWIFT gitu. Nah, tapi melihat sejauh ini selama 1,5 tahun ini gitu Pak Pandu, sebenarnya SWF mana yang paling relevan untuk kemudian sedikit banyak diimplementasikan di Danantara gitu? Untuk Danantara as a whole ya,
kita harus melihat bahwa kita tuh sebenarnya koleksi dari state owned asset, jadi BUMN, yang sekarang dicoba diorganize menjadi satu, dan coba dilakukan full profesional. Jadi secara profesional dan bisa saling koordinasi. Yang lakukan di Danantara Aset juga nggak mudah. Dari 1.000 something perusahaan mau turun ke 250, itu mungkin bisa dibilang restructuring paling besar mungkin di dunia sekarang. Salah satunya memang di DAM tersebut. Nah, profitnya itu dimasukkan ke Danantara Investment untuk dikelola secara profesional dan diinvestasi untuk long term gain. Jadi kita nggak bisa ngeliat short term, kita harus lihatnya long term. Nah, itu juga suatu hal yang sangat baru di sini. Jadi kita harus rajin komunikasi bagaimana berinvestasi itu. Kita bisa ngasih lihat contoh, misalnya kalau di negara tetangga, ada di Malaysia namanya Khazanah, di Singapura ada juga namanya Temasek, yang agak mirip-mirip seperti itu. Ya, di negara-negara lain ada lagi referensi-referensi seperti itu, ya kita lihat mana yang berlaku buat kita. Kenapa? Karena baik kayak contoh Singapura, mereka kan sebenarnya perusahaannya nggak begitu banyak, karena negara juga kecil. Khazanah juga sebenarnya negara yang nggak begitu besar, kita negara yang lebih kecil. Kalau digabung pun antara Singapura Malaysia, tetap Indonesia juga jauh lebih besar. Jadi kompleksitas yang dihadapi di kita tuh sebenarnya sangat besar, di mana memang kita perlu waktu dibentuk memang memerlukan kekuatan politik untuk bisa menjalankan terobosan-terobosan yang ada. Karena keinginannya merubah dari satu institusi di mana it was pure almost government-like, jadi di mana public service obligation sangat tinggi, di mana profit oriented dibelakangkan, sekarang difokus bagaimana profit dikedepankan. Dan di mana nanti soal public service obligation itu betul-betul role of government, role of this company is to create shareholder value. Jadi beda lensa. Beda lensa. Jadi sebenarnya dari sekian banyak SWF di seluruh dunia ini, tidak ada yang sangat mirip dengan Danantara, itu nggak ada ya? Ya, bisa kita lihat contoh-contoh, kita belajar dari mereka, tapi at the end ya Danantara adalah Danantara. Benar-benar model baru di per SWF dimanapun gitu ya? Danantara adalah Danantara, Khazanah lah Khazanah, kan juga Khazanah unik. Baik kita sebut nama-nama tadi yang saya sebut juga mereka unik sebagai kita harus menghargai mereka sebagai unique sovereign wealth fund. Kita belajar lah dari apa yang telah mereka lakukan selama ini. Apa? Jadi kita juga rajin ketemu dengan pendiri-pendiri ataupun yang manajemen sekarang untuk menanya apa sih yang perlu kita lakukan. Pak Pandu, saya mau lanjut ke soal, karena kita ngomongin soal investasi berarti tidak akan terlepas dari soal makroekonomi di Indonesia. Dalam pandangan Chief Pandu sebenarnya bagaimana kondisi makroekonomi Indonesia sekarang dan seberapa menarik untuk investor? Ya, kalau saya melihatnya kan memang overall kalau lihat dari angka-angka statistik yang ada, growth cukup baik, ya kan, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inflasi. Tentu sekarang isu utama adalah soal likuiditas yang ada di perbankan untuk bisa grow. Kalau saya melihatnya lebih dari sisi bentuk pasar modal. Karena kalau lihat dari pasar modal, memang performance kita tahun ini kurang baik, dan bisa dibilang pasar modal kan selalu 6-12 bulan ke depan forward looking. Yang memang kita harus bisa jawab memang soal confidence. Dan confidence ini bisa kelihatan dari sisi pasar modal sendiri. Saya senang akhirnya selama 2 minggu terakhir, sejak kita announce bond itu, habis itu kita perform, pasar modalnya mulai naik pelan-pelan nih. Nah, memang mereka pengen melihat, menunggu overhang soal MSCI. Ya kan bagusnya S&P juga come out with positive, lebih more positif dari sebelumnya. Sekarang yang pentingan kita adalah bagaimana make sure MSCI ini juga kita bisa deliver keinginan mereka mengenai pasar modal kita. Makanya salah satu yang memang kita push adalah soal demutualisasi pasar modal untuk juga lebih kompetitif. Kalau Anda lihat secara market cap, tahun lalu kita nomor 1, tahun ini mungkin kita nomor 2, udah turun. Dulu hampir $900 miliar, 850 miliar atau berapa, sekarang udah 580 miliar. Turunnya cukup dramatis ya kan. Dan ini bagaimana kita bisa meningkatkan juga dari sisi trading volume, karena trading volume kita juga sekarang menurun. Jadi ini has to do with confidence, ya kan. Foreign investment juga masuk ke pasar modal kita, turun kurang lebih hampir 8-9 miliar dolar. Itu pun harus kita tingkatkan. Tapi it has to do with confidence lah. Nah, tugas kita nanti dengan demutualisasi ini juga menimbulkan reformasi juga di dalam pasar modal untuk kita bisa bersaing langsung dengan pasar modal terbesar yang ada. Itu sih keinginan kami. Nah, tapi kemudian kalau kita flashback ke beberapa bulan ke depan, apa yang terjadi di pasar modal kita gitu? Ke depan ya? Ya. Nantinya untuk jangka panjang, apa yang harus kemudian kita lakukan selain tadi yang sudah disampaikan oleh Cik Pandu itu? Gitu. Nah, saya kan fokusnya tadi pasar modalnya. Kalau pasar modalnya number one,
terus peningkatan juga dari investasi ke teknologi. Teknologi kita harus kuat. Hmm. Kedua juga dari sisi offering, bukan aja cash equity, tapi harus ada derivatif dan yang lain-lain. Ini juga kita sebenarnya jujur much room to improve, ya kan. Dan ketiga juga kerjasama dengan bursa lain untuk bisa membuka koneksi yang lebih banyak antara flow yang ada baik di Asia atau di luar untuk masuk ke Indonesia. And both flows itu kita perlu lakukan. Nah, itu salah satu keinginan short term lah. Ini short term ya 12-18 bulan ke depan. Nah, untuk ekonomi Indonesia sendiri, at the end is confidence. Karena at the end kita ada dua yang bisa menambah. Satu, bagaimana make sure export oriented itu tambah besar. Jadi itu penting bukan hanya di penjualan batu bara atau CPO atau apa, itu kan sekarang udah ada DSI juga tuh. Insya Allah dengan itu urusan soal under invoicing, under reporting itu bisa kita perbaiki. Tapi yang kedua juga adalah penambahan dari sisi beberapa hal hilirisasi yang bisa kita lakukan di Indonesia untuk menambah nilai ekspor keluar. Dan hilirisasi ini bukan hanya buat tambang-tambang yang ada di Indonesia. Kita harus lihat juga dari luar, di mana kita yang bisa mengelola semua itu di sini. Ini menjadi the center of it. Dengan ada itu tentu pertumbuhan GDP akan lebih baik, capital formation dari investment juga akan tambah baik, dan tentunya nilai GDP kita pun akan naik. Karena one of the holy grail is about export value. Nah, ini saya mau flashback 1,5 tahun yang lalu. Ambil minum ya? Silakan. 1,5 tahun yang lalu di hari Sabtu saat itu, kami bersama dengan beberapa para pemimpin media itu kan diundang oleh Presiden ke Hambalang. Kita ngobrol 6 jam. 6 jam lebih lah saat itu. Hampir 50%-nya adalah Presiden menjelaskan soal visi dari Danantara. Hari Minggunya kita ketemu malam. Saat itu diperkenalkan lah, ada 3 chief yang akan mengawali Danantara ini. Nah, tapi kan kemudian saya mengingat lagi, Chief Pandu sempat bilang bahwa ini Danantara ini sebenarnya investmentnya akan deliberate, slow, dan boring. Gitu. Tapi bagaimana kemudian Chief Pandu bisa mencari jalan tengah dengan tadi slow dan boring dan deliberate, dengan pasti ada permintaan, mana dong hasilnya? Udah terlihat atau belum ini hasilnya? Itu bagaimana mencari jalan tengah? Yang penting satu, jawabannya salah satu adalah dari sisi proses. Kita selalu percepat. Either yes or no, karena kita kan ada juga yang salah satu kita komunikasikan, kita perlu return yang baik. Kan makanya saya juga issue bond, biar orang tahu kalau di bawah harga bond itu saya nggak mau lakukan deal itu. Kan jadi harus di atas itu. Nah, yang kedua tentunya kita kan akan selalu ada investment di mana itu akan menghasilkan income right away. Tapi saya tahu banyak juga dari sisi keinginan publik, barangnya mana yang diinvest, hasilnya gimana. Makanya kita contoh waste to energy, itu bisa kelihatan langsung di daerah-daerah yang ada. Dan itu kan besar banget, Pak. Betul. Itu kita bisa, kalau dilihat ya, bulan November kita di-announce, sekarang udah bulan Juli, 3 proyek udah sign PPA, ini 8 sebentar lagi juga akan sign PPA. Nggak pernah dalam sejarah PLN yang kita tahu bisa melakukan PPA di bawah 1,5 tahun. Ini semua dalam waktu 6 bulan. Dan udah mulai kelihatan, di Bali udah mulai kelihatan, kita lakukan. Jadi itu real, ya kan, itu jadi penting. Nah, kita nanti akan ada juga satu lagi deal akan kita announce, ya insya Allah itu akan cukup besar di sektor makanan yang nantinya juga akan banyak membantu. Nah, itu tentu dari sisi kami sebagai yang harus menjalankan tugas ini, kita memang keinginan kami sebagian besar memang menjalankan proyek yang sudah berbau brownfield. Brownfield itu artinya udah ada cash flow selalu. Kalau kita harus melakukan greenfield, harus memiliki kontrak yang jelas, return yang jelas. Makanya kami berani untuk waktu dikasih penugasan mengenai WTE, karena we think it makes sense. Karena kebutuhannya penting dan juga memang masalah krisis lingkungan hidup yang ada. Nah, tentunya juga yang terakhir ya soal kampung haji, walaupun agak jauh, tapi kan kalau orang pergi umroh pasti udah lihat, udah banyak nih sekarang yang ngeliatin ke area kita itu. Itu juga jelas bisa ngelihat gedungnya, bisa masuk, bisa nikmatin. Itu ada cash flow juga. Nah, cash flow-nya pun akan kita gunakan untuk bangun lagi tuh hotel-hotel di sana. Gitu loh. Jadi memang itu long term, tapi dari sisi perasaan bisa rasain langsung. Dari sisi economic value itu pun kita juga kejar secepat-cepatnya. Tapi yang paling penting di sisi kita proses kita percepat, tapi kita juga bahasa saya makin kejam nolak proyek. Karena banyak sekali orang datang ke Danantara tawarin proyek, kita juga harus berani ya dengan respect ya, bilang kenapa kita nggak bisa atau kenapa kita bisa. Jadi di dalam Danantara pun setelah berapa nih, dari bulan Oktober sampai sekarang, mungkin kita udah hampir 1.000 lebih proyek yang pernah ditawarin ke kita.
yang ditolak, ya yang diterima mungkin di bawah 1%. Oke. Ya kan, jadi ya, sangat kecil gitu, Ya, karena ya, harus lewat proses. ya, ya, Yang ngelobi banyak, tapi ya. tetap aja saya ada proses, kita ada return, itu bisa kita buka di kayak gini loh. Hmm. Kalau di bawah ini ya kita susah, gitu loh. Oke, jadi saya pengen nyambung juga. Tadi kan Chief Pandu menceritakan begitu banyak proyek yang kemudian ditawarkan, tapi kan harus ada keputusan-keputusan yang diambil. Dan akhirnya harus memutuskan mana yang tadi bisa terlihat lebih cepat hasilnya gitu kan. Nah, selama berjalannya Danantara ini, Chief, keputusan yang paling berat dan menantang terkait dengan keputusan investasi itu apa? Yang paling menantang itu gimana balancing suatu proyek yang mungkin memiliki return yang kurang pas, tapi politically very populer, contohnya. Itu given lah menurut kami. Atau juga misalnya memiliki economic multiplier yang tinggi, tapi return yang kurang. Itu karena kami kan bertanggung jawab buat seluruh portfolio. Nah, itu memang kadang-kadang kita harus bisa berbicara pas untuk melakukan itu, karena tetap kita harus set standarnya. Kalau kita nggak ada standar itu kita sentuh, ya udah goyang semua. Jadi memang ada 1-2 keputusan di mana kita bilang maybe di DIM bukan tempat yang pas buat itu. Ya begitulah memang hasilnya begitu, ya kan seperti bilang sampai di bawah 1%. Jadi ya 99% mungkin banyak yang nggak happy juga, tapi paling nggak kami ngomong selalu coba komunikasi di depan, komunikasi apa adanya, ya it is what it is menurut kami sih. Oke, nah kemudian bagaimana Chief Pandu dan tim menjaga agar semua proses ini tetap prudent ketika memutuskan apakah sebuah proyek akan deploy investasi atau tidak gitu. Balik tadi, saya lihat satu dari sisi return, nomor 1 economic return. Kedua, kami juga pengen lihat juga jangkanya, misalnya apakah economic multiplier buat negara kita. Dan ketiga, penciptaan kerja. Penciptaan lapangan kerja juga sangat penting. Tapi yang penciptaan lapangan kerja yang bisa menghasilkan nilai tambah. Jadi not the sake of just menciptakan lapangan kerja. Jadi kita di mana bisa menambah nilai, misalnya itu nanti di sektor infrastruktur, digital infra, atau misalnya sektor pertanian, ya kan, makanan, ya kan, itu sangat penting. Sektor energi itu selalu sangat penting di Indonesia. Ya itu perlu, dan apalagi kalau udah menyangkut teknologi di sektor-sektor itu, saya sih sangat demen karena itu kepentingan kita semua. Tapi ya itulah, lihat itu satu, dan juga risk profile. Dan terus ketiga, karena kan investment kita bukan berarti kita punya majority. Kadang-kadang kita bisa punya minoritas di ini, dan nggak apa-apa juga, asal private sector yang kita lakukan tuh betul-betul yang terbaik di sektor itu. Salah satu yang terbaik lah harus. Itu juga penting loh. Dan kita karena sebagai sovereign wealth fund, perbandingan kita kan bukan BUMN di sini. Perbandingan kita sovereign wealth fund yang lain. Jadi kita ada global standard sekarang. Jadi kita juga kalau main misalnya sama operator, kita coba cari yang global standard juga. Oke, nah gini, sekarang kan Danantara sedang dalam proses bagaimana kemudian menumbuhkan trust dari seluruh stakeholder, terutama tentu saja masyarakat Indonesia gitu. Nah, tapi kalau menurut Chief Pandu, tadi kan ada beberapa tujuan yang dilakukan dalam sebuah investasi yang dilakukan oleh DIM gitu. Ada soal pembangunan, tentu saja tujuan dari investasi adalah mendapatkan balik hasil gitu. Tapi ukuran keberhasilan seperti apa yang kemudian bisa dilihat oleh masyarakat? Oh, ini memang investasi yang berhasil. Ini memang kalau kita ngelihat untuk semacam Danantara ya bentuknya, suksesnya nanti adalah buat presiden berikutnya. Kalau ini berjalan dengan baik, presiden berikutnya akan menganggap Danantara ini sebagai asetnya dia. Ya ini penting karena pertama kali dengan Pak Presiden Todiater, ya keinginannya adalah ini Danantara adalah hadiah buat presiden berikutnya. Jadi kita tugas kami sebagai pelaksana awal ya adalah membuat pertama set standar bahwa kita harus membuat ini menjadi kesuksesan buat presiden berikutnya. Yang artinya itu sudah ada memberi manfaat buat masyarakat sekarang yang voter buat presiden berikut itu. Jangan juga dilihat sebagai liabilities. Makanya banyak saya nolak sekarang karena biasanya kalau kelihatannya short termnya bagus kan belum tentu secara long termnya baik. Dan itu kepentingan kami. Kami itu bukan bersiapin buat bulan ini, bulan depan. Saya tuh kita mikirin jauh 2029, 2034, 2039. Pasti ada salah satu, mungkin 2029 orang udah pasti ngomongin Danantara. Ya kita ingin diingat dengan bahwa kita mengerjakan sesuatu dengan proper governance.
ya kan? Ya mungkin banyak yang bakal bilang kalau 5 tahun pertama bisa aja mereka bakal bilang, wah nanti hasilnya bagaimana? Ya ini udah jadi, tapi yang ini bagaimana dong? Tapi insya Allah orang nggak bakal ngomong, wah governance-nya bagaimana Ya. atau cara tata kelolanya gimana. Malah sekarang feedback yang ada di pasar adalah kita tata kelolanya terlalu ribet gitu, terlalu rese, terlalu gimana menjaga-jaga gitu loh. Dan kadang-kadang bisa dibilang ya terlalu stringent. Itu juga penting. Bayangin untuk 11 proyek WTE ini kan kita berhubungan sama semua orang daerah. Ya semua pasti udah ngomong. Ya, yang saya tahu satu, terlalu stringent. Ya itu buat kami ya nggak apa-apa. Kami jaga buat nanti generasi berikut yang akan ngeran Danantara. Harus ada set minimum standar yang harus ada. Oke. Nah, tapi dari sekian investasi yang sudah berjalan, salah satu investasi yang paling Anda banggakan? Semua sih kami banggakan. Kalau kayak itu kita nggak bisa ngomong karena ini masih tahap awal. Jadi ya kayak tadi saya rasa 5 tahun 10 tahun dari sekarang WTE kami akan pasti banggakan. Apa namanya yang di Mekah kita akan banggakan dan nanti bakal ada lebih lagi di sana. Nah, kita harus develop. Jadi itu kan baru mulai. Jadi saya juga nggak berani ngomong mana yang kami banggakan karena kita lagi fokus pembangunan tim. Nanti saya juga cukup yakin DSI akan kami banggakan karena saya rasa DSI akan memiliki niat yang mulia, tinggal bagaimana eksekusi. Kan ini semua jujur niat baik. Kita kan ide semua baik. Eksekusi itu segala-galanya. Jadi kita fokus banget kepada eksekusi dari perusahaan-perusahaan ini. Nantinya tentu saya yakin juga demutualisasi pastinya hasilnya akan baik. Itu juga penting. Nah, tadi yang paling sering disebut adalah soal project waste to energy dan kompleks haji. Nah, selain dua proyek ini sebenarnya kedepannya yang akan menjadi fokus utama dari investasi di bidang apa? Di luar itu kita tentu akan melihat juga soal food security, protein, makanan itu juga sangat penting karena kepentingan kita itu juga nantinya akan banyak bermanfaat buat program-program Pak Presiden yang ada sekarang. Tentu kami akan melihat lebih more brownfield, jadi yang udah ada cash flow yang nanti bisa digunakan untuk membangun growth story di dalam Indonesia. Buat saya sih 3 bulan ke depan. Saya ini ngeliatnya per 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Karena PR-nya banyak. Kita juga tentu akan melihat tentang yang kita lakukan tadi, demutualisasi yang mungkin sekarang udah mulai didengar di publik. Ya itu fokus kami utama sih. Karena buat saya ya untuk sebagai investor, kami semua di investor, kepentingan paling penting adalah memajukan pasar modal. Pasar modal makin kuat, private sector pun akan makin nambah. Investment dari luar pun akan makin tambah dan itu penting. Ya salah satunya memang kita sedang finalisasi itu investasi di mungkin salah satu perusahaan paling besar di dunia untuk bahasa kerennya tuh global protein platform. Karena ya menghasilkan protein itu yang penting. Nah, memang ini bisnis cash flow yang udah cukup besar di atas $10 miliar secara revenue per tahun. Memiliki pegawai 20-30 ribu orang cukup besar lah dan sangat signifikan. Keinginan kami bekerja sama dengan mereka, kita investasi, mereka akan berinvestasi bareng, habis itu nanti diinvestasikan ke Indonesia. Salah satu negara yang bakal difokuskan. Dan dengan itu insya Allah ini akan membuat salah satu platform terbesar, bukan aja di Indonesia, tapi di dunia lah untuk ini. Dan sekarangnya memang sudah besar. Kenapa kita lakukan investasi ini? Dan memang investasi ini di luar negeri ya. Karena mereka memiliki teknologi yang menurut kami salah satu yang terbaik. Mereka mempunyai performance juga salah satu yang terbaik. Dan ketiga, willingness untuk berinvestasi di Indonesia yang sangat besar. Dan karena kami berinvestasi, memang kami ada pilihan apakah langsung aja bangun barang di Indonesia atau bisa invest ke dalam perusahaannya. Nah, ketika kami diberi kesempatan untuk bisa memilih, ya tentu kami memilih langsung ke perusahaan. Kenapa? Karena saya langsung dapat hatinya, otak and hati. Karena kalau invest di luar negeri kan biasa tangan doang yang dapat. Ini saya bisa dapat langsung di dalam. Dan ini sangat penting. Kenapa? Disinilah kita bisa mendapatkan knowledge sharing, ya kan, know-how sharing. Ini penting. Dan kita juga harus bisa memaksa tim kita to think globally. Ya kita bahkan taruh orang di sana, kerja di sana, nanti untuk ngebantu di Indonesia. Jadi itu penting sih, karena dari sisi standar, kita pengen standarnya langsung mulai standar internasional. Pertimbangan apa yang kemudian membuat Danantara mau berinvestasi di bidang ini? Setelah tadi ya, karena kebutuhannya sangat penting. Kami rasa nanti dengan adanya climate change yang sangat besar, kayak bulan-bulan ke depan nih kita akan lihat sendiri, isu mengenai protein
menjadi sangat penting. Isu mengenai bagaimana bisa mendapatkan dari hulu ke hilir, dan kebetulan perusahaan ini hulu ke hilir, untuk bisa mendapatkan protein security, gitu, atau protein knowledge, itu penting. Nah, buat kami punya kesempatan ini yang menurut saya almost jarang sekali lah. Dan kebetulan karena kami dikasih kesempatan itu, ya kami lakukan lah, karena menurut kami sih at the end it's a good investment on its own right. Kedua, it can be a great investment kalau kita bisa eksekusi ini semua. Dan keinginan kami juga, salah satu mimpi kami adalah bagaimana membuat perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi lebih regional. Di antara negara-negara nih yang besar-besar, Indonesia tuh memiliki mungkin nggak sebegitu besar jumlah perusahaan Indonesia yang global. Nggak banyak. Ini kepentingannya bagaimana nge-push mereka, karena itu juga ngebantu ekspor kita nantinya untuk bisa memperbesar PDB kita. Nah, tadi kan sempat diceritakan juga soal kita harus meningkatkan nilai ekspor kita gitu kan. Tadi Chief Fandi juga sempat ngomong bahwa ya kita kan selama ini mungkin hilirisasi fokusnya di dalam negeri. Kenapa kalau tidak kemudian kita mencoba untuk di luar negeri? Apakah itu juga menjadi salah satu hal yang akan menjadi fokus utama di DIM untuk investasi Salah di luar satu negeri fokus itu? utama jadi gini, Danantara secara keseluruhan banyakkan investasi dalam negeri. Kalau lihat Danantara Asset Management, perusahaan-perusahaan di bawah banyak kan melakukan dari capital expenditure, itu sebagian besar dalam negeri. Terus ada Danantara Investment Management, ya itu mungkin bisa lebih banyak keluar negerinya. Terus nanti ada juga Danantara Development, most likely banyak dalam negeri karena itu lebih greenfield dan memang berskala sangat jangka panjang lah. Nah, jadi kalau secara overall BPI Danantara atau grup memang 80-90% itu pasti dalam negeri. Nah, yang besarnya di kita aja nih. Tapi kita ada kepentingan yang sangat pas di kita. Kita hanya mau investasi di luar negeri itu kalau membawa satu transfer of knowledge, membawa transfer of technology, dan transfer of know-how. Itu penting. Karena kita beli otak. Kita beli IP. Nah, gimana bisa membawa IP itu untuk membawa industri kita lebih kompetitif. Itu aja sih. Dan di investment itu kan berarti kita beli 100%. Kita bisa hanya perlu beli 10%, 20%. Di luar negeri itu kita bisa hanya membeli 20-25% aja bisa menjadi saham pengendali. Karena sisanya udah TBK semua. Beda di Indonesia. Indonesia tuh unik. Karena sebagian besar Indonesia, ya, walaupun Anda TBK, pemegang saham pengendali itu 56%. Di luar negeri, yang paling besar pun pemegang saham pengendali biasanya manajemen aja tuh. Mereka pegang 1%, 5% gitu kan. Itu banyak contohnya ya kan di luar negeri yang seperti itu. Indonesia yang unik sebenarnya nih. Jadi di situ di mana kita misalnya memiliki misalnya sebagai contoh misalnya kita memiliki bisnis energi ya kayak seperti geothermal atau wind. Sebenarnya the business is not bangun wind power plant, tapi teknologi untuk membangun wind power plant untuk lebih efisien. Atau membangun bagaimana mencari geothermal yang bisa lebih efisien. Membuat solar panel. Sebenarnya the power is not di membangun solar panelnya, tapi battery storage yang ada buat solar panel itu. Teknologi-teknologi itu sebenarnya kita need to own. Kenapa? Karena yang sukses, pemainnya nggak banyak. Hanya ada 3-4 pemain di dunia. That's the real value. Gimana membawa itu, bangun pabriknya di Indonesia. Ya itu sih keinginan kami secara garis besar. Jadi ya, we identify very good partners, yang memang globally udah ada bebet dan bobot lah kasarnya gitu. Ya kita ikutan sama mereka untuk bangun grow itu. Dengan selalu kita bilang bisa nggak Anda bantu juga bangun di Indonesia. Oke, nah ini nyambung ke tadi yang disampaikan Chief Pandu ketika ada begitu banyak proyek yang ditawarkan ke Danantara, kemudian hanya mungkin 1% yang diterima dan akhirnya invest di situ. Berarti kan ada 99% yang quote-unquote tidak happy. Berarti kan akan ada banyak tekanan, akan ada mungkin banyak beberapa hal yang ya tadi disampaikan ada lobby-lobby yang dilakukan gitu. Bagaimana kemudian sebenarnya di balik layar menghadapi tekanan-tekanan seperti itu gimana tuh? Wah kalau saya sih bahasanya pasrah aja kan, kalau kerja ya harus ikhlas ya kan, banyak berdoa ya kan. Bahasanya doa, usaha, ikhlas, tawakal. Singkatannya apa? Doa, usaha, ikhlas, tawakal. Apa singkatannya? Iya betul, duit. Jadi saya bilang itu kita sponsornya niatnya duit. Harus berdoa, harus berusaha, harus ikhlas, tawakal. Jadi kalau itu menurut saya selama saya bakal di Danantara, bakal terus menghadapi tekanan itu.
Tapi karena saya pakai rumus-rumus itu saya diajarin juga by the way. Ya. Itu jujur saya don't take the credit karena saya diajarin oleh seorang pembangun sovereign wealth fund juga yang mengalami tekanan yang sama. Dia bilang Indonesia has this thing called money, duit. Dia doa, usaha, ikos, duit. Jadi dengan itu ya saya selalu nggak merasa setiap kali ada kesempatan, ini kesempatan saya punya teman baru. Jadi ya saya coba, kalau emang nggak bisa bilang, Pak, Om, Bu, mohon maaf, nggak bisa gara-gara kayak ini, tolongin saya dong, saya juga nggak ngerti gimana caranya, tapi nggak masuk nih, gimana Pak? Karena orang Indonesia tuh paling jago ngelobi. Nah itu dia. Saya juga harus belajar gimana jago memiliki itulah unsur-unsur duit dalam hidup saya gitu kan. Karena kalau enggak tekanan, jadi tekanan batin. Jadi kalau buat saya sih biasanya sih saya legowo aja udahlah. Tapi saya selalu ini penting. Saya di sini banyak belajar berkomunikasi yang pas, mencoba selalu dan saya coba memperbaiki komunikasi saya gimana make sure selalu menghargai orang. Itu penting. Dari manapun datangnya coba temuin. Apapun idenya harus belajar dengerin. Dan dengerin itu penting, karena dengerin tuh you're respectful. Dan dari situ bertiga coba analisa. Dan kalau emang gak jalan, ya sudah. We try our best. Itu aja sih. Tapi secara pribadi, Pak Pandu, apa yang sudah dikorbankan untuk Danantara? Secara profesional, kehidupan profesional Anda apakah dikorbankan juga atau enggak gitu? Sebenarnya lebih waktu ya. Waktu tuh banyak dikorbanin. Sampai anak saya yang kecil bilang, berapa lama lagi nih kerjanya nih di sini? Ini how long is it? Kenapa? Aku want to spend more time. Jadi saya tuh coba harus lebih selfish sama buat diri sendiri sama buat keluarga. Jadi lebih waktu sih. Kalau kerjaan sih saya sangat enjoy karena buat saya suatu berkah bisa kerja di sini, ngebangun suatu institusi seperti ini, bisa kerja sama orang-orang pinter. Teman saya, tapi juga kita punya purpose yang sama. Jadi buat saya sih kerjaannya saya betul-betul bangga dan happy bisa ngerjain ini, makanya saya semangat 45 sampai hari ini ngerjain ini sih. Tapi waktu ya. Waktu ya. Nah, ini sebenarnya cukup ramai beberapa waktu yang lalu adalah soal mungkin karena ini bisa terjadi karena kan SWF ini adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia dan antara umurnya baru 1,5 tahun itu, sehingga mungkin dari segi laporan kinerja dan lain-lain belum terbiasa lah masyarakat ini. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian nanti Danantara bisa memastikan portofolio apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang sudah dilakukan tadi, termasuk mungkin imbal hasil yang sudah didapat itu nanti bisa disajikan. Nah, ini bagian dari makanya saya ketemu Mas di sini salah satu buat komunikasi lah ke publik. Karena memang karena saking banyaknya kerjaan di sini, kadang-kadang ya ada balance lah yang harus kita lakukan. Ya, salah satu komunikasi lebih banyak ke publik. Tentu tentang laporan keuangan. Anyway kita ada bond. Bond kita setiap kuartal harus lakukan laporan keuangan. Itu selalu kita akan terbitkan. Itu salah satu alasan juga. Dengan adanya bond issuance, laporan keuangan kita harus kita keluarin di DIM. Di BPI kan setiap tahun akan mengeluarkan, itu bentar lagi dengan one of the big four, itu akan keluar sebentar lagi. Ya tentunya dari situ nanti orang bisa menilai. Tahun depan harusnya bakal lebih cepat lagi. Setiap tahun akan lebih cepat. Jadi seharusnya dalam waktu 2-3 tahun mungkin komunikasi soal laporan keuangan akan menjadi non-issue. Tapi ya buat kami sih clear, ya pasti akan kita lakukan. Ini tinggal tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Makasih Chief Pandu atas waktunya. Kita sudah mengobrol panjang terkait dengan Danantara, terkait dengan Danantara Investment Management. Itu teman kumparan yang sudah kita perbincangkan dengan Pak Pandu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Thank you.